Selamat pagi, Jumat 19 Agustus 2022. Di hari Jumat ini, semoga kita diberikan keberkahan selalu untuk semuanya. Dan seperti biasa, video pagi hari, kita akan melihat news-news apa yang sedang beredar di hari ini. Dimulai dari emiten News, ada sah United Tractor atau UNTR kempit 31,49%, saham Arcora Hydro Arco. Arco ini sendiri salah satu saham yang baru IPO kalau nggak salah. Kalau saya cek di RTI Bisnis, bentar saya cek di RTI Bisnis, Arco ini baru listing di 8 Juli 2022. Arco ini baru listing di 8 Juli 2022 dan di sini United Tractor 3149 melalui PT ini menyusul menuntaskan mencaplok 21,61% saham Arco melalui anak usaha yaitu PT Energia Prima Nusantara. EPN mengambil alih milik Acia Singapore Holding Private. Nah, ini berarti yang di sini yang di RTI ini masih Acia Singapore Holding Private. Masih holding private sebesar 31,68%. 31% dan dicaplok sebesar berapa itu tadi 21,61%. Oke, dengan demikian EPN mengempit saham Arco secara langsung dan tidak langsung 922. EPN ini anak usahanya si United Tractor atau setara dengan 31,49%. Jadi dia akan menjadi pemegang saham terbesar kedua. EPN telah melakukan pembayaran kepada ACI. ACI itu tadi yang Singapore Holding Private tadi yang Singapura. Oke, ini salah satu strategi. Ya ini. Sebelumnya Sarah mengaku investasi United Tractor pada Arco sejalan strategi pengembangan usaha perseroan di mana perseroan telah menetapkan bisnis energi baru dan terbarukan sebagai salah satu strategi transisi bidang energi untuk menuju bisnis berkelanjutan. Nah, ini salah satu cara United Tractor untuk merambah ke bisnis energi terbarukan, which is good, dan ini akan menjadi sentimen yang positif untuk United Tractor dan positif untuk Arco-nya sendiri ya. Kalau kita lihat dari Arco sendiri ya, saham baru IPO agak susah ya dicek secara itu ya, ini oke lah. Dan ya ini angin segar dan bisa dikatakan United Tractor ini kan salah satu saham kepemilikan dari Astra Group. Jadi bisa dikatakan juga ini si Arco ini akan masuk Astra Group family. Ya ini which is good dan sudah tidak kinerja dari Astra Group ini sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Mereka salah satu manajemen terbaik, ada manajemen grup yang oke juga, dan Astra ini salah satu yang oke lah. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, masih dari emiten news.com, yaitu tentang Waskita tawarkan reissue sebesar 8,72 miliar lembar untuk menuntaskan proyek tol. Selain Waskita, ada beberapa perusahaan BUMN yang memang mendapatkan lampu hijau dari Pak Erick Thohir, yaitu ada Garuda, Krakatau Steel kalau nggak salah, dan ada 5. Nah ini dana hasil reissue telah dikurangi biaya-biaya untuk penyelesaian proyek jalan tol, modal kerja, direct cost, bunga pajak dan biaya administrasi proyek konstruksi, dan investasi pengembangan entitas anak perseroan. Aksi itu akan digelar 12 bulan setelah mendapat izin pemegang saham. RUPS-nya tanggal 26 September 2022. Berarti masih 1 bulan lagi. Daftar pemegang saham tercantum ya terlibat 1 September. Oke, terdelusi maksimal 23%. Ini lumayan besar banget nih yang terdelusi.
Jadi kalau seperti ini ya perlu dicermatin lagi yang punya sahamnya, kita lihat dalam artian eh, harga tebusnya itu berapa dan lain-lain. Oke, kalau dari segi chart, kalau jadi segi chart sendiri waskita ini, bentar. Ya, dia secara chart memang udah breakout dekat dengan supportnya 560 akan oke. Nah, ini salah satu tips ya buat teman-teman saham-saham yang melakukan corporate action, terutama reissue. Dia akan set WIT terlebih dahulu dan dia akan mulai uptrend. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk reissue-nya ditebus. Logika dasarnya adalah kalau misal reissue-nya di angka 600, harganya masih 500, orang pasti akan berpikir ngapain saya beli reissue-nya ya, lebih baik saya beli induknya langsung gitu. Nah, itu pemikiran simpelnya. That's why salah satu cara dari market maker atau big playernya adalah naikin harga induknya dulu biar terkesan reissue-nya itu murah gitu. Karena kalau murah kan berarti akan mendapatkan income perusahaan lah. Nah, yang perlu diperhatikan dari reissue adalah harga tebus dan kegunaannya untuk apa tadi udah, dan yang ketiga adalah standby buyernya ada enggak. Jadi meskipun tidak diserap oleh pemegang lama, kalau reissue-nya ada standby buyernya berarti positif, emiten tersebut mendapatkan duit yang hasil reissue itu. Oke, itu untuk reissue terkait SKT. Selanjutnya ada perkuat modal Bank Ganesha BGTG reissue 7,5 M saham. Menurut saya bukan karena perkuat modal juga. Ya, perkuat modal bisa, tapi lebih ke kalau menurut saya adalah perihal aturan dari OJK yang modal intinya harus sekian T. Kemungkinan dia akan mengejar itu. That's why mereka melakukan reissue dengan bernarasi atau dengan ucapan adalah perkuat modal. Aslinya ya bisa dikatakan ya karena kebijakan aja. Apakah BGTG menarik? Bagi saya tidak suka saham-saham saham-saham ini ya, saham-saham bank digital kalau hanya berdasarkan kayak seperti itu, dan ini masih sangat ya kurang oke lah secara teknikal. Lebih oke tadi si waskita. Oke, mungkin itu BGTG kita singkat aja. Lalu INTP laba Indosemen drop 50% semester 1 atau Q2 2022. Ini pemicunya. Indosemen atau INTP mencatatkan laba bersih 291,54 miliar atau turun 50%. Wow, dibandingkan tahun lalu yang mencapai 586. Gila. Turunnya banyak banget ya. Namun benar-benar berengkak. Oke, dampaknya ini tidak ada ya. Tanpa audit dan oke. Meski pendapatan tumbuh, berarti salesnya tumbuh 3%. Hanya 3% menjadi 6 T, yang ditopang penjualan semen senilai 6,34 atau tumbuh 2,5% dibandingkan semester 1 2021. Penjualan beton siap pakai tumbuh 17%. Oke, naik menjadi 557. Penjualan betonnya oke. Penjualan semennya yang hanya naik 2,5. Namun beban pokoknya naik 12%. Jadi secara sales mereka tumbuh 3%, tapi bebannya naiknya 12%. Ini kan kurang oke. Ibaratnya teman-teman dapat tambahan 3 kali tapi keluar 12 kali, kan minus ya hitungannya. Seperti itulah analoginya. Itu analogi simpelnya. Di sini tidak dijelaskan beban-beban apa. Mungkin di laporan keuangan akan lebih jelas. Mungkin akan saya bahas nextnya mungkin nanti. So far INTP akan mendapatkan sentimen negatif dengan hasil seperti ini. Kalau kita lihat dari segi chartnya ya sudah terlihat jelas dia jebol support di garis kuning di 9.500 ya, lebih baik cut. Oke, lanjut. Balik untung di semester 1 2022, Bos Nusantara Pelabuhan PORT atau Port ungkap strateginya. Make sense kalau pelabuhan ini jadi untung. Hal itu juga yang dilakukan sektor maritim lah ya.
Ada kapal juga, yaitu ada PSSI, PCC, PCM, seharusnya untung. Untuk tahun ini. Emiten berfokus pada bisnis operator terminal peti kemas serta pengadaan dan pemeliharaan alat-alat pelabuhan. Nah, ini port ini berarti saingannya ya PCC. PCC ke periode Januari sampai Juni port mencatatkan laba 12,24, berbalik dari menderita rugi sebesar 10,77. Oke, berarti dari rugi 10,77 jadi untung 12,24, hampir naik 200%, udah naik 200%. Di sisi pendapatan, penjualan juga berhasil tumbuh 5%. Pendapatannya atau salesnya tuh naik 5%. Oke, mungkin ini beban yang bisa digerus. Oke, menurut Paul, perang Rusia Ukraina sendiri tidak memiliki dampak langsung terhadap kegiatan bongkar muat peti kemas. Volume pergerakan peti kemas internasional tumbuh 7% di 6 bulan pertama dan peti kemas domestik tumbuh 1,5. Akan tetapi inflasi, harga minyak dan pergerakan kurs memiliki dampak terhadap naiknya biaya operasional perusahaan. Oke. Mungkin ini pergerakan kurs ini mungkin akan kita cek lagi di laporan keuangan, karena secara sales dia naiknya tuh cuma 7%, 1,5. Nah, ini perlu kita cek lagi. Dan rugi yang kemarin perlu kita cek lagi, apakah rugi kemarin karena kurs. Nah, itu kurs itu bisa terjadi karena waktu pencatatan memang perusahaan mempunyai hutang dolar yang berakibat pencatatan kursnya itu di saat mungkin saat itu dolarnya lagi tinggi. Seperti itu contohnya, contoh analoginya. Oke, tingkatkan produksi dalam negeri. Era jaya produksi ponsel Nokia di Semarang. Wah, ini setelah berita kemarin mereka buka ekspansi bisnis ya di sektor farmasi, buka apotek. Sekarang mereka bekerja sama dengan Nokia. Oke, ini salah satu bentuk hal yang positif. Di samping itu adanya proyek strategi seperti ini akan memfasilitasi transfer teknologi praktis dan tepat guna yang bisa yang pada gilirannya diharapkan berdampak positif terhadap pengembangan industri ponsel di Indonesia. Melihat Nokia sendiri ini bisa dikatakan dulunya raja ya. Dulu rajanya handphone, tapi setelah handphone beralih dari yang menggunakan keypad, QWERTY dan lain-lain, berubah menjadi touchscreen. Nah, ini mereka ketinggalan, bisa dikatakan ketinggalan dengan kompetitornya. Ada Samsung, bahkan pemain-pemain baru Realme, Xiaomi dan you name it itu luar biasa ya, luar biasa kencang. Dan ditambah ada lagi iPhone. Nah, itu juga yang membuat Nokia kurang adaptif, telat lebih tepatnya telat ya. Jadi bisa dikatakan kemarin kemunculannya tidak se-wow dulu tuh. Tapi ini salah satu bentuk kerjasama yang oke untuk era. Tinggal kita melihat lagi nih apakah Nokia masih bisa diterima di masyarakat. Oke, berita selanjutnya dari market.business.com, yaitu tentang Indosat jelaskan alasan laba bersih turun pada semester 1. Labanya turun nih. Pendapatannya naik tapi laba bersihnya turun. Selama 6 bulan kami telah menjual menarik dan mengakui pendapatan yang sangat besar. Sementara itu, ISAT berhasil menyelesaikan pembentukan usaha joint venture, usaha patungan dalam bisnis data center bersama grup BDX. Ini buat bisa jadi nanti penyumbang laba kedepannya. Adapun sebagai informasi, ISAT membukukan peningkatan jumlah pendapatan sebesar 50%. Wow, pendapatannya naiknya gila banget. Sedangkan ya dari 14,98 jadi 22,53, luar biasa. Meski demikian, laba periode berjalan yang didistribusikan pada pemilik entitas induk justru turun 41,79. Tapi di sini tidak ada penjelasannya, alasannya kenapa. Pada saat yang sama kami ingin memastikan bahwa kami telah mengoptimalkan portofolio utang kami. Jadi kami melihat semua hal ini dengan cara yang sangat seimbang. Di berita ini tidak dijelaskan akan lebih detailnya kalau kita melihat laporan keuangan.
Kita lihat dulu secara chart. Tadi kemungkinan ada apa tadi INTP, ada ISAT juga yang perlu dicek laporan keuangannya. Ya ini posisi di support, candlenya juga doji, posisi galau lah ini, posisi galau tapi dekat dengan support ya, 7.200 itu supportnya. Oke, dan ini bisa dikatakan termasuk habis konsolidasi dari, nah di sini ini bisa jadi cup and handle nih, bisa jadi cup and handle. Ini bisa jadi cup and handle. Bentar, mana nih? Sinilah. Tapi handle-nya agak panjang banget nih. Nah ini seperti ini. Oke, ini untuk ISAT. Lalu selanjutnya masih dengan ISAT. Indosat siap bagi dividen 2 triliun pada September 2022 atau 1 bulan lagi. Wow, dividen sebanyak 2T atau 248% akan dibayarkan pemegang saham Indosat paling cepat September. Kalau kita lihat di kalkulator, berapa? 248 dibagi dengan harga sekarang. Harga sekarang tuh di angka berapa? 7325 kali 100, 3,38%. Oke, dibilang kecil tidak, dibilang tinggi juga tidak. Ya so-so lah, sama dengan suku bunga 3,5, hampir mirip. Rincian laba bersih dibagikan sebesar 6,75 triliun, laba ditahan belum dicadangkan sebesar 249 miliar. Sementara itu Chief Executive Officer Indosat menjelaskan ISAT telah membagikan dividen 9T ke pemegang saham Desember tahun lalu, dan sebanyak 2T atau 248 per saham akan dibayarkan ke pemegang saham paling cepat September. Oke, ISAT laba bersihnya 6T sepanjang 2021 berbanding mencatatkan rugi. Ini laba yang dari yang kemarin, tahun kemarin. Jadi labanya 6,75, kemarin udah dibagikan 4,9, sekarang 2, berarti 6,9. Nah ini pasti akan ada gerus dari ekuitasnya ini. Oke, mungkin itu video di pagi hari ini. Oh ya, masih dengan seperti biasa di akhir IHSG-nya akan mengarah seperti kemana. Nah ini akan menjadi titik kritisnya ini, melihat kemarin. Nah ini tepat di resistnya, kita lihat seperti apakah benar akan turun sesuai dengan plan kita apa tidak, apa dia akan sideways di garis kotak ini untuk lanjut. Nah apakah dia akan save di kotak ini, kotak warna putih, apa dia lanjut turun dulu ke support 7050. Ini area galau. Cuman kalau melihat kemarin kenaikannya didukung oleh Goto yang tiba-tiba naik, ya bisa jadi juga kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau lihat Goto sendiri secara chart ini memang oke dan mau dekat resisten di 350. Jadi koreksi dulu wajar, dan mungkin akan bergantian dengan sektor-sektor lainnya, terutama blue chip, terutama banking blue chip. Nah itu kalau misal Gotonya retrace atau koreksi wajar dulu, blue chip bankingnya naik, ya berarti untuk tembus di kotak ini bisa si IHSG-nya tembus di angka 7186, itu bisa untuk menuju ke 7300. Oke, mungkin itu video kali ini. Kita nanti kembali di video siang hari ini tentang market di sesi 1. Semoga bermanfaat. Selamat hari Jumat, dan jangan lupa buat sedekah buat teman-teman, dan see you.